kepala ya, dengan penurunan kepalanya 4/5 ya, disertai kontraksi rahim 2 kali dalam 10 menit dan lamanya 30 detik. Kemudian denyut jantung jadinya 130 kali per menit ya, dengan pembukaan 2 cm. Kemudian selaput ketuban utuh dan tidak ada molase tulang kepala ya. Tekanan darahnya 125/80 mm Hg, nadi 88 kali per menit ya, temperatur 37 derajat Celcius ya. Nah, kira-kira menurut adik-adik dengan hasil pemeriksaan pertama ini ya, apakah sudah bisa dimasukkan ke patograf? Belum, karena belum pembukaan lengkap. Gimana? Belum? Betul, belum. Karena? Belum pembukaan lengkap. Belum pembukaan atau belum fase aktif. Ya, betul ya. Belum fase aktif ya. Jangan belum pembukaan lengkap ya. Kalau pembukaan lengkap pembukaan 10 ya. Jadi belum dimasukkan ke patograf karena dia belum fase aktif ya. Jadi buka 2 cm ya. Nah, kemudian dilakukan pemantauan ya. Jadi dilakukan pemantauan ya. Biasanya kalau kita melakukan pemantauan pada ibu hamil ya, yang dia memang masuk dalam persalinan ya, dalam artian sudah masuk fase laten, biasanya kita lakukan pemantauan setiap 30 menit ya adik-adik ya. Jadi kita lakukan pemantauan setiap 30 menit ya. Kita lihat tadi dia datang jam 10 ya. Jadi kita pantau 30 menit lagi ya, jadi setiap 30 menit jam 10.30 ya. Jadi DJJ 138 kali per menit ya, dan nadinya 80 kali per menit ya. Kemudian jam 11 juga dipantau ya. Jam 11 ini ternyata ada 2 kontraksi dalam 10 menit ya. Lamanya 30 detik ya. Kemudian DJJ-nya 130 kali per menit ya. Dan nadi ibunya 80 kali per menit. Kemudian pukul 11.30 ya, DJJ 130 kali per menit, nadi ibunya 88 kali per menit ya. Kemudian pukul 12.00 ya. Nah, pukul 12.00 ini ada 3 kontraksi dalam 10 menit. Lamanya 40 detik ya, DJJ 140 kali per menit ya, dan nadi ibu 84 kali per menit ya. Ibu makan minum, jumlah urinnya 300 cc ya. Jumlah urinnya 300 cc ya. Pukul 13 ya, jadi 1 jamnya ya. Ternyata 3 kontraksi dalam 10 menit ya, lamanya 40 detik. DJJ 138 kali per menit ya, dan nadi ibu 80 kali per menit ya. Pukul 13.30 ya, DJJ 130 kali per menit dan nadi ibunya 84 kali per menit ya. Ya, nah kemudian pukul 14 ya, pukul 14 ya, pukul 14 dilakukan pemeriksaan dalam ya, dilakukan pemeriksaan dalam. Tapi sebelumnya dinilai dulu penurunan kepalanya. Nah, ternyata penurunan kepalanya 2/5 ya, penurunan kepalanya 2/5. Kemudian kontraksi rahimnya 4 kali dalam 10 menit ya. Lamanya 40 detik ya, lamanya 40 detik. Kemudian DJJ-nya 140 kali per menit ya. Pembukaan sudah 7 cm ya. Kemudian selaput ketuban utuh ya, selaput ketuban utuh. Kemudian tidak ada molase tulang kepala ya. Di sini tidak ada molase tulang kepala. Tekanan darah ibu 125/80 mm Hg. Kemudian nadi 84 kali per menit dan temperatur 36,5 derajat Celcius ya. Ibu berkemih lebih kurang 200 cc ya. Pukul 14.30 ya, ini pukul 14.30. Ini DJJ-nya 134 kali per menit, 4 kontraksi dalam 10 menit ya. Lamanya 45 detik dan nadi ibunya 84 kali per menit ya. Kemudian pukul 15.00 ini ada DJJ 134 kali per menit, 4 kontraksi dalam 10 menit. Lamanya 45 detik dan nadi ibunya 90 kali per menit ya. Kemudian pukul 15.30 ya, ini DJJ-nya 140 kali per menit ya, 5 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 45 detik dan nadi ibunya 84 kali per menit ya. Jam 16 ya, DJJ 140 kali per menit ya, 5 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 45 detik dan nadi ibunya 84 kali per menit ya. Nah, kemudian tak lama setelah pemeriksaan terakhir keluar cairan jernih ya, keluar cairan jernih pervaginam ya, dan ibu mengatakan pada bidan wangi bahwa ia merasa ada dorongan kuat seperti akan buang air besar dan ingin segera menerang ya. Bidan wangi melakukan periksa dalam dan mendapatkan bahwa pembukaan sudah lengkap
kepala bayi berada di dasar panggul ya. Bidan wangi membantu ibu menempatkan posisi yang nyaman dan membimbingnya untuk meneran secara efektif saat kontraksi paling kuat ya. Sekitar 30 menit kemudian lahir bayi perempuan dengan berat 3.100 gram, panjang badan 48 cm dan menangis spontan ya. Kemudian dilakukan manajemen aktif skala 3, plasenta lahir kesan lengkap ya, 5 menit setelah bayi lahir. Perdarahan lebih kurang 300 cc. Tidak terjadi robekan perineum ya. Nah, kira-kira pada kasus ini pendapat adik-adik bagaimana kira-kira? Mungkin bisa komentar, silakan komentarnya bebas, apa saja boleh ya. Sambil kita menunggu ya, Dr. Bayu sudah bergabung atau belum ini ya. Gimana kira-kira komentarnya? Sudah bergabung nih. Oh ya, Dr. Bayu sudah bergabung ya, dokter. Silakan dokter. Ya. Kasusnya dok. Ya. Ya, terima kasih nih. Mohon maaf nih lagi emergensi, saya rumah sakit Sanglah nih. Sambil ya. Saya hanya ingin menekankan pada adik-adik dalam keterampilan klinik ini ada dua hal yang perlu kita pelajari. Hal yang penting yang pertama, kita harus belajar patograf yang normal dulu. Yang kedua, baru kita baca satu atau lebih patograf yang patologis. Jika paham sudah cara pengisian patograf yang normal, akan lebih mudah melakukan penilaian terhadap patograf yang mengalami patologis atau abnormal. Jadi yang saya ingin tekankan, jangan dibalik patografnya belakangan dibuat setelah bayi yang lahir, tidak begitu. Tapi dari awal, sesuai dengan konsep yang digambarkan di video kuliah tadi, walaupun hanya sepotong ya videonya, nanti adik-adik tonton kembali bahwa patograf itu dibuat ketika sudah fase aktif. Ketika fase aktif langsung adik menggambar di kertas patograf. Karena selama ini biasanya, ini antara teori dan implementasi kadang-kadang agak sedikit berbeda. Sudah lahir, apalagi ini kapasitasnya, mohon maaf nih residensi gitu ya. Itu biasanya sudah lahir bayinya baru patografnya dibuat, itu salah. Harusnya patograf sesuai dengan prinsipnya dibuat dari pembukaan 4 cm atau aktif. Jika pasien datang pertama kali setelah kita lakukan evaluasi, pembukaannya 4 cm. Misalkan begitu, langsung masuk ke lembar patograf. Dibuatlah di garis, di gambar patograf di 4 cm yang tadi diceritakan tadi, digambar dengan tanda silang. Kemudian penurunannya juga dinilai. Kalau di situasi ini, kan penurunannya berapa ini? 4/5, berarti digambar di angka 4. Ya, kalau 4/5. Kalau 3/5 ya digambar di angka 3-nya. Kemudian dibuat kodenya bulat ya. Kemudian karena ini fase aktif, harus kita nilai 4 jam kemudian. 4 jam kemudian, berarti kalau ini masuk di gambar ini adalah misalkan 4 jamnya, ini waktu bisa ditulis patografnya kan sesuai dengan kasus Hanum ini ya, Dokter Fahri ya? Kasus Hanum ya? Kasus Hanum ya. Kasus Hanum ini adalah di buku saya baca ini pukul 2 dia 7 cm gitu ya. Berarti sebelumnya ini belum ada gambar pembukaan. Jadi berarti pukul 2 ini kita anggap sebagai fase aktifnya. Ditulis ini di angka di angka 7. Di angka 7 cm dengan tanda silang. Kemudian di garis menuju garis waspada, menyentuh garis waspada, angka 14-nya. Jam 14-nya ditulis menyentuh garis waspada. Jadi pertemuan antara titik 7 dengan titik 14 di garis waspada, disitulah tanda silangnya. Itu maksudnya. Setelah itu berarti dari jam 14 itu dievaluasi 4 jam kemudian, berarti jam 18. Dievaluasi jam 18, berapa pembukaannya? Nah, gitu. Itu maksudnya. Jadi dievaluasinya 4 jam kemudian. Kalau hasilnya adalah tidak melewati garis waspada, nah itu berarti belum. Itu masih kita teruskan ke persalinannya. Tapi kalau dia menyentuh garis waspada, nah ini harus cepat melakukan tindakan. Gitu. Terus dari mana dapat sikapnya atau pilihan tindakannya? Tentu dari masalahnya. Masalahnya apa? Nah ini kan tadi sudah digambarkan, boleh buat garis hayal atau dibuat garis begitu, startnya mulai misalkan di kasus ini jam 14 misalkan, berarti di jam 16 dia harus tidak melewati garis waspada. Nah kalau itu ada, berarti dia dalam kondisi
persalinan ini prosesnya normal ya. Kita tidak perlu melakukan tindakan apa-apa. Nah ini apalagi diceritakan tadi, sudah lengkap di jam 6 ya. Sudah lengkap di jam 6. Nah ini normal ya. Nah karena dia belum melewati garis waspada. Iya, ya, betul ya? Jam 4. Betul ya? Jam 4. Oh lengkapnya jam 4. Oh lengkapnya jam 4 ya dibuat. Oke. Nah, tapi tetap ya kalau lengkapnya jam 4 berarti dia tidak menyentuh garis waspada. Ya, berarti betul. masih dianggap normal ya, masih normal ya. Masih normal. Jadi tidak perlu tindakan apa-apa, tinggal dibantu pertolongan persalinan kalau di sana terjadi proses kontraksi yang adekuat, kemudian kepala sudah kroning. Nah, prinsip-prinsip persalinan menolong persalinan normal itu harus dilakukan. Nah, bagaimana data yang kita tulis di sini? Tulis sesuai dengan yang terjadi di jam itu. Apakah denyut jantungnya digambar di sana sesuai dengan kesejahteraan janin itu tadi. Denyut jantungnya ditulis per 30 menit. Ya, ini jangan dihafal. Mohon dipahami gambar patograf ini jangan dihafal. Karena setiap kolomnya ini nilainya menitnya 30 menit. Jadi kalau 2 kolom kecil berarti dia 1 jam. Itu sama dari bawah ke atas. Ya, dan artinya dari kesejahteraan janin dan kemajuan persalinan itu sama nilai menitnya jam itu. Jadi jangan bingung. Nah, makanya pastikan jam berapa atau menit ke berapa persalinan itu sudah masuk atau kita tulis di patograf PAO dengan pembukaan minimal 4 cm itu. Nah, itu yang penting. Kemudian tentu kontraksi kan mengikuti nanti. Kontraksi otomatis dengan fase aktif berarti kontraksinya pasti sudah di atas 20 sampai 40 detik. Tidak mungkin di bawah itu. Jadi gambar arsir kalau dia 20 sampai 40 detik gambar arsir. Berapa kali dia dalam 10 menit? Nah, disesuaikan dengan kolom kotak-kotak itu ya. Disesuaikan dengan kolomnya, kalau dia 3 kali sampai setinggi 3 kali itu diarsir. Kalau dia 4 kali dalam 10 menit, setinggi 4 kali diarsir. Kalau lebih dari 40 detik lamanya, perlangsungan kontraksinya, itu sudah hitam solid dia. Ditulis tidak lagi arsir. Apalagi titik-titik. Ya, kalau titik-titik itu kurang dari 20 detik. Kemudian, adakah intervensi penggunaan oksitosin? Kan tidak. Tadi powernya bagus. Jadi kontraksinya akan dilihat. Jadi ini seirama, seiring dia. Kemudian kesejahteraan ibu bagaimana? Kesejahteraan ibu ya tensi nadi itu tetap dievaluasi. Nah, nadi setiap 30 menit, kemudian tekanan darah ya. Nah, di gambar ini seperti tanda panah di kode. Coba adik-adik bisa buka patograf, lembar patograf itu ada kode tekanan darah. Yang teratas tanda panahnya menghadap ke atas, yang bawah tanda panahnya menghadap ke bawah. Itu disambung nulisnya. Jadi di lembar kotak-kotak kecil itu sesuai contoh di sana gambar tanda panah ya, atas untuk tensi sistolnya, yang tanda panah mengarah ke bawah itu tensi diastolnya. Nah itu. Kemudian suhu, nah suhu ketika dia masuk, suhunya berapa? Itu dicatat juga. Kemudian jumlah urin tadi disebutkan, jumlah urinnya juga dicatat. Ya. Nah itu jadi keseluruhan. Jadi seperti tadi, dibuatlah gambaran keseluruhan dari atas ke bawah, dibuat garis imajinasi. Yang sisi kanan itulah bagian dari pemantauan. Di sanalah bagian dari pemantauannya. Jadi bagian dari pemantauan. Yang sebelah kiri nggak usah dipantau lagi. Yang sebelah kanan lah patograf ini berperan. Jadi ke arah kanan itulah bagian dari pemantauan kita. Itu maksudnya ya. Nah, kira-kira itu tambahannya, Dr. Fahri. Ya. Terima Dia kasih, mau bingung ya adik-adik. Ya. Ya. Adik-adik bawa kasusnya? Mungkin bisa di ini, Dek. Adik-adik bawa kasusnya? Atau di screenshot yang sudah ada ini, adik baca, di screenshot saja. Kalau memang belum ada. Adik-adik bawa kasusnya enggak? Kasus yang di-share di di LMS, yang kasus ini ada enggak? Yang Hanum ini ada? Ada bawa kasusnya enggak? Kalau misalnya ada, tolong buka kasusnya, terus kita coba lihat satu-satu gitu maksud saya. Biar saya enggak bolak-balik slide gitu loh. Gimana? Kasusnya ada? Halo? Halo? Ya, adik-adik gimana?
Ada nih. Coba Kasusnya ada nggak? Oh, kasusnya ada nggak? Kasusnya kan sudah di-share di ini LMS. Bawa nggak kasusnya? Ya gini ya, maksud saya tuh ini kan pas pada saat awal dia kan buka 2 ya, jadi buka 2 memang dia memang tidak dicantumkan di partograf ya, tapi dia harus ditulis di lembar pemantauan ya, ingat ya, tuh ya, dia ditulis di lembar pemantauan. Nah, ini kita lihat, ini juga ada pemeriksaan setiap 30 menit ya, jadi setiap 30 menit, setiap 30 menit ini ada pemeriksaan. Nah itu pemeriksaan ini tidak dicantumkan di partograf ya, karena dia belum fase aktif, dia dicantumkan di lembar pemantauan ya. Nanti ada lembar pemantauan itu dicantumkan ya. Bukannya kalau misalnya dia belum fase aktif, pemeriksaan ini tidak ditulis gitu. Tetap ditulis tapi di lembar terpisah ya, di lembar pemantauan ya. Gimana, Bu? Kasusnya ada ya? Kasusnya ada? Bawa kasusnya? Gimana? Kasusnya? Bawa? Maaf dokter, izin berpendapat, dokter nggak ada di LMS dokter. Kasusnya nggak ada ya? Nggih. Hanya ada cara penulisan partograf dari PPDS nih ke dokter. Kasusnya ini nggak ada, kasus 1 ini nggak ada. Nggak ada ya kasusnya? Nggak ada dok. Nggak ada dok. Oke, nggak apa-apa ya. Ya pakai yang ini aja, yang ada ini. Ya, di screenshot aja deh, kita pelajari sama-sama ya. Ya, kita belajar ini aja ya. Jadi, nah, ini ya, saya akan coba kita lihat partografnya ya. Tadi Dr. Bayu sudah menjelaskan. Nah, ini slide saya jelas ya kira-kira ya. Slide-nya. Nah, ini nomor register, nomor puskesmas, ini diisi nanti ya, nomor register, nomor puskesmasnya diisi, nanti rekomendasinya berapa, puskesmasnya berapa, atau misalnya kalau di bidang praktek atau di klinik diisi juga ya. Nah, ini nama ibu ya, nama ibu diisi, nama inisial boleh, nama panjang boleh ya, tapi sebaiknya nama panjang ya. Umurnya berapa, ya, paritasnya berapa ya, ini diisi, kemudian tanggal berapa, ya, tanggal berapa, tanggal berapa, terus ini dia datang jam berapa ya, ya, partografnya ini maksudnya ini dia masuk fase aktifnya itu jam berapa, itu maksudnya ya, jam berapa dia partograf ini mulai dibuat ya. Kalau misalnya pada kasus dia masuk fase aktif jam 14.00, dia itu ditulis di sini jam 14.00 ya. Terus ketuban pecah sejak jam berapa gitu ya. Kalau di kasus ini kan dia tidak ada pecah ketuban ya. Jadi di-stripkan ya. Gitu ya. Terus kemudian mulai mulas sejak jam berapa ya. Nah, ini dia mengatakan bahwa mulai mulasnya sejak tadi malam ya dari kasusnya. Jadi dibuat kalau di tanggal 24 ya tanggal malamnya itu tanggal 24. Tanggal ini tanggal 24 ya malamnya tanggal 23 ya. Itu diisi dulu ya fotografinya ya. Nah, kemudian yang penting juga kita ketahui adalah kotak ya. Tadi Dr. Bayu sudah menjelaskan kotak ya. Di sini ya. Di sini ada kotak besar ya. Pointer saya jelas ya. Jelas ya. Nah, di sini ada kotak ya. Di sini ada kotak 1 2 3 4 ya. Ini kotak ini yang besar ini itu lamanya 1 jam, ingat itu ya, itu lamanya 1 jam ya. Sedangkan kotak-kotak kecil ini ya, kotak-kotak kecil ini itu lamanya setengah jam, ya, itu lamanya setengah jam, ingat ya, itu lamanya setengah jam. Nah, kemudian untuk pemantauan pada partograf itu ada beberapa rule ya, ada beberapa rule yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah denyut jantung janin ya, denyut jantung janin ya, frekuensi dan lamanya kontraksi ya. Kemudian nadi ibu itu dinilai setiap setengah jam. Itu ingat ya. Yang dinilai setengah jam sekali itu adalah denyut jantung janin, frekuensi dan lamanya kontraksi uterus ya, dan nadi. Ingat itu ya. Ya. Kemudian untuk penilaian bagian terbawah janin, kemudian pembukaan serviks, tekanan darah dan temperatur, itu produksi urin, aseton, protein itu dinilai setiap 4 jam. Itu ingat ya. Ingat ya, setiap 4 jam. Nah, sekarang saya ke kasus ya. Nah, tadi dia datang jam 10. Kemudian jam 14 itu dia jam 14.00 ya. Nah, diperiksa lagi kan 4 jam kan. Tadi kan pembukaan serviks diperiksa 4 jam. Jadi jam 14 dia diperiksa ya. Ini jam 14. Diperiksa jam 14 ternyata dia sudah bukaan 7 ya, bukaan 7 ya. Jadi bukaan 7 itu artinya dia sudah fase aktif. Kalau misalnya sudah fase aktif, kita tulis di partograf ya. Ya, fase partograf dibuat jam 14.00 karena dia 14.00 ini masuk fase aktif. Itu yang pertama.
Nah, kemudian di mana kita menulisnya? Nah, pembukaan itu harus ditulis pada garis waspada. Ingat ya, harus ditulis pada garis waspada. Misalnya ini, dia ini buka 7. Nah, ingat ini ya, ini kan ada bukaan ini, ya. Bukanya sampai 10 ya. Dia buka 7. Jadi kita tarik garis dari angka 7 ini yang bertemu dengan garis waspada, ya. Nah, dia di sini dia. Garis waspada di sini. Kemudian kita tarik garis ke bawah ya, ke bawah. Nah, dia di sini. Artinya di sini ya. Jadi kita buat itu jam 14.00-nya itu di sebelah kanan garis. Ingat ya, seperti ya. Sebelah kanan garis. Ini kita buat jam 14.00. Nah, jadi di sini dia posisi 14.00-nya ya. Kemudian jam 14.00 itu kita lihat ya, penurunan kepalanya 2/5. Ya, penurunan kepalanya 2/5. Jadi ini penurun kepala sampai 5 ya. Ini ya, turunnya kepala. Beri tanda 0 ya. Nah, ini 5 ya. Ini nah, 5 lihat ya. datanya, Dek. Lihat datanya di pukul 14 ya. Lihat datanya di pukul 14. Ya, datanya di pukul 14 ya. Lihat datanya di pukul 14. Jadi penurun kepalanya 2/5 ya. Ini 2. Jadi Anda tarik garis 2 dari 2 ini ke 14 ini ya. Jadi dia di sini posisinya ya. Jadi dilingkari ya. Ini artinya penurun kepalanya 2/5 ya. Ingat ini ya, 2/5. Gitu ya. Terus kemudian kontraksi rahim 4 kali dalam 10 menit. Nah, ya, kontraksi rahim 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik ya. Jadi karena dia 4 kali dalam 10 menit, Anda tulis di angka 4 ini ya. Jadi garisnya ini akan tegak lurus ya. Jadi tetap ngambil yang di 14.00 ya. Jadi dari 14.00 ini Anda tarik garis ke bawah ya. Di angka 4. Karena dia 4 kali. Nah, 4 kali ya. 4 kali ya. Jadi Anda arsir sampai angka 4 ya. Angka 4. Karena 40 detik lamanya ya. Kalau ini kan dia bilang kan tiap 20 sampai 40 detik itu garis arsirannya miring ya. Jadi Anda buat garis arsiran miring. Gitu ya, Dek ya. Ya, ngerti ya? Jadi ini setengah jam ya. Setengah jam ini buat garis arsiran miring ya, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada DJJ-nya 140 kali per menit ya. Nah, ini kolom DJJ di atas ya. Jadi Anda tarik dari garis yang 14 ini, nomor 3 ini Anda tarik di sini ya. Jadinya dia DJJ-nya 140 ya. Jadi Anda tarik ya. Nah, Anda beri titik di sini ya. Jadi 140 di sini ya. Jadi Anda beri titik di sini 140 kali per menit ya. Gitu ya. Pembukaan 7 tadi sudah ya, pembukaan 7 di sini. Kemudian selaput ketuban utuh. Ingat ya, selaput ketuban utuh. Jadi Anda buat di air ketuban ya. Air ketubannya tidak ada, artinya 0 ya. Ini ya. Ngebuat ya, ini pokoknya garisnya sama ya, dengan semua sama di sini ya garisnya ya, batas kirinya sama. Kemudian di sini tidak ada molase tulang kepala ya, tidak ada molase tulang kepala. Tidak ada molase tulang kepala itu artinya 0. Anda lihat lagi di cara penulisan kartografi itu ya, kan ada ya. Kalau misalnya dia tidak ada molase 0, kalau sedikit 1, 2, 3 kayak gitu tuh, ya itu kodenya ya, tidak ada penyusupan ya ini. Nah. Kemudian tekanan darah 125/80 ya. Jadi Anda ke sini ya. Nanti dari ini garis ini 100 tekan darahnya 125/80 ya. Tekan darah 125. Jadi Anda cari di sini. 125 batas atasnya, batas bawahnya 80 ya. Terus kemudian di apa namanya? Dikasih tanda ini ya. Ya. Kemudian nadinya 84 ya. Nah, kita buat cari di sini juga nadinya 84 ya. Artinya di sini 84 dikasih titik ya. 84, temperatur 36,5. Anda tulis di sini ya, di bawah 36,5 ya. Ibu berkemih 200 cc ya. Nah, ibu berkemih 200 cc. Di sini ditulis ibu berkemih 200 cc. Di sini harusnya ada minum juga ya. Ibu minum berapa ya? Anda harus tanya. Ibu minum misalnya setengah gelas, misalnya 100 cc. Ditulis di sini 100 cc ya. Paham ya? Paham ya? Oke. Kemudian ya setengah jam, ingat tadi ya, setengah jam lagi yang diperiksa itu adalah DJJ, HIS, sama nadi. Ingat ya. Nah,
pukul 14.30 ya, DJJ-nya 134 ya. Nah, jadi Anda 14.30 kan di sini ya. Jadi 14.30 tarik DJJ-nya 134 ya. Anda beri titik, kemudian Anda sambungkan garisnya ya. 134. Kontraksinya 4 kali dalam 10 menit. Ya, lamanya 45 detik. Ya. Jadi di sini 4 kali ya. Anda buat 4 kali di sini ya. Tanda 4. Karena kontraksinya lebih dari 40 detik. Tadi kan kontraksinya di sini 45 detik. Jadi Anda tebalkan. Ya. Jadi Anda tebalkan gitu ya. Itu ngerti ya. Kemudian nadi ibunya 84. Nah, di sini juga tulis nadi ibu 84. Ngerti ya? 84. Terus kemudian jam 15 diperiksa lagi ya, jam 15.00 ya. Nah, tadi kan setiap 30 menit diperiksa ya, jam 15.00. Ini DJJ 134 ya. Nah, di sini ditulis ya, DJJ ini jam 15.00 kan di sini ya, di garis ini ya. Lihat DJJ 134 ya. Di sini ya, 134. Nah, sama ya dengan 134. Terus 5 kali kontraksi 10 menit 45 detik. Ini sama ya, 4 kali ya. 4 kali, jadi di arsir tebal 45 detik dia. Ya. Kemudian nadi ibu 84. Nah, di sini kita lihat ya, nadi ibu 84 ya. Oke, 84. Nah, kemudian jam, anggap saya lewat ya, ini mungkin jam 15.30 ya, setengah jam. Nadinya, DJJ-nya 140 kali per menit ya. Nah, kita lihat di sini 15.30 ya, di sini ya. 15.30 ya, di sini nadinya 135 ya. Kemudian kontraksinya 5 kali ya. Kalau udah 5 kali otomatis dia akan di angka 5 ini ya, maksimal dia. 5 kali, kemudian lamanya 45 detik ya, garis hitam ya, jadi dibolkan. Nadinya 84 ya. Nah, jam 16.00 ya, jam 16.00 ini jam 16.00 ya. Jam 16.00 itu ternyata dia bukaan lengkap ya. Bukaan lengkap ya. 16.00 diperiksa, itu DJJ 144 ya. Kita buat di sini 144 ya. 16.00 144. Kemudian 5 kali kontraksi dalam 10 menit ya. 5 ya, 5 kali 45 detik. Artinya hitam ya. Nadinya 84 ya. Nah, kemudian ya jam 16.00 ini kita lihat ya, keluar cairan jernih pervaginam ya. Keluar cairan jernih pervaginam itu artinya air ketubannya sudah pecah ya, air ketubannya keluar ya. Karena dia jernih, jadi Anda beri kode J. Ingat ya, karena dia jernih Anda beri kode J. Itu ya. Dan ternyata dia tidak ada penyusupan tulang kepala ya. Penyusupannya Anda beri 0. Itu ya. Beri 0 ya. Nah, kemudian di sini ya, setengah jam lagi lahir ya, sekitar 30 menit kemudian lahir seorang bayi perempuan beratnya 3.100 gram ya. Anda buat di sini ya. Anda buat di sini ya. Lahir bayi perempuan ya, pukul berapa? 16.30 WITA. Partus spontan ya. Segera menangis ya. Gerak aktif, Apgar skor 89 ya. Berat badan lahir 3.100 gram, panjang badan 48 cm ya. Jadi kalau menulis di partograf, Anda harus memuat informasi ini ya. Jadi lahir bayi, jenis kelamin apa, jam berapa, cara partusnya spontan ya. 3 ini harus ada ya. Segera menangis, gerak aktif ya, atau tidak segera menangis misalnya, atau gerak tidak aktif, Apgar skor berapa ya, berat badan lahir dan panjang badan ya. Ya, ini di halaman 1 partograf ya. Kira-kira paham ya untuk paragraf normal. Ini normal ya, ini normal karena dia tidak melewati atau bersentuhan dengan garis waspada ya. Itu ya. Oke, sekarang kemudian dilakukan manajemen aktif kali 3 ya. Jadi plasenta lahir lengkap 5 menit ya. Perdarahan 300 cc, tidak terjadi robekan perineum ya. Ini informasi ini Anda taruh di partograf halaman 2. Kita lihat ini partograf halaman 2 ya. Partograf halaman 2 itu memuat catatan persalinan ya. Tanggal berapa persalinannya, nama penolong siapa, tempat persalinan siapa, anggap tadi klinik swasta ya. Alamat tempat persalinan di mana, Jalan Hayam Wuruk Denpasar, misalnya saya buat seperti itu. Catatan apakah ada merujuk atau enggak gitu ya.
Terus skala 1 perlu intervensi atau tidak? Tidak perlu di sini ya. Grafik dilatasi melewati garis waspada, tidak ya. T di sini. Masalah pada fase aktif sebutkan tidak ada ya. Terus tata laksananya apa? Kan tidak ada masalah, tidak ada, hasilnya apa? Kemudian skala 2. Dilakukan episiotomi tidak ya. Tadi tidak lakukan, jadi centang tidak. Kemudian pendamping pada saat persalinan siapa? Suami misalnya ya. Kemudian ada gawat janin atau tidak? Tidak ya. Kemudian distosia bahu, salah satu komplikasi tidak. Masalahnya ada atau tidak? Tidak ya. Untuk skala 3, apakah diberikan inisiasi menyusui dini? Ya. Lama skala 3, nah tadi kan 5 menit plasenta lahir ya. Jadi lama skala 3-nya 5 menit ya. Pemberian oksitosin? Ya. Ya, 10 menit. Ya. Nah, ini semua dicatat di sini ya. Di lembar kedua dari kartograf ya. Termasuk di sini tabel pemantauan skala 4. Di sini kita lihat di bawah ya. Ini ada tabel pemantauan skala 4 ya. Jadi skala 4 itu dipantau setiap 30 menit ada 1 jam pertama. 15 menit setiap 1 jam pertama, 30 menit setiap 1 jam kedua ya. Jadi kita lihat tadi bayinya lahir jam 16.30. Sorry. Bayi lahir jam berapa tadi? 16.30. 16.30 ya. 16.30 ya. 16.30 bayinya lahir, kemudian plasenta lahir jam 16.35 ya. Betul ya? Bayi lahir 16.30, 5 menit selanjutnya plasenta lahir. Artinya plasenta lahir jam 16.35. Jadi, skala 4 ini adalah, skala 4 itu adalah 2 jam setelah plasenta lahir ya. Dicek setiap 15 menit ya. Jadi otomatis 15 menit pertamanya adalah 16.35 ditambah 15. Jadi 16.50 ya. Jadi Anda periksa tekanan darah berapa, nadi berapa, suhu berapa, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kemudian jumlah kencing berapa, jumlah darah berapa. Ini harus Anda nilai semua. Itu ya. Kemudian 15 menit selanjutnya Anda nilai juga ya. 16.50 tambah 15, 17.05. Anda nilai semua juga itu ya. Ya, kemudian 15 menit selanjutnya 16.20 Anda nilai juga semua. 17.35 selanjutnya Anda nilai juga semua. Kalau ini baik semua, kemudian Anda pantau 2 jam selanjutnya ya. Jadi setiap 30 menit ya. Jadi 18.05 dan 18.35 ya. Ya. Ya, itu untuk pengisian patograf yang normal kira-kira paham ya? Paham? Ada yang ditanyakan? Mungkin Dr. Bayu ada yang ditambahkan, Dok? Ya, ini kenapa penting kita tekankan pada adik-adik ini, karena penguasaan tentang penggunaan patograf ini memberikan garansi lebih baik pada luaran. Jadi setiap siapapun yang menolong persalinan normal ya, apakah dia akan dirujuk, apakah dia akan sesar misalkan, ataukah di drip, itu dasarnya adalah patograf WHO. Makanya pahami patograf WHO ini proses kasus yang normal itu seperti apa. Jadi ini kuasai dulu yang normal agar kita tahu yang tidak normal gitu. Jadi setiap detail item-item yang ada pada lembar patograf WHO ini harus diisi sesuai dengan proses persalinan dari awal, bukan di akhir, dari awal. Agar tidak salah memprediksi, oh ini sudah lewat garis waspada tapi tidak dilakukan tindakan. Nah, itu salah, itu bahaya, bisa luarannya tidak akan baik gitu ya. Jadi ini kepentingannya tidak saja dokter spesialis, tidak saja bidan, tidak saja dokter umum. Semua yang berkaitan dengan proses yang bisa melakukan persalinan normal ataukah memberikan advice, rujukan atau sesar ya, harus membuat patograf WHO ini. Jadi tidak ada istilahnya tidak tahu tentang patograf ini kemudian menolong persalinan, itu salah besar. Jadi saya ingatkan kepada adik-adik mahasiswa agar pahami ini sangat penting dalam proses menolong persalinan. Tidak boleh kalau kita dulu tidak boleh menolong persalinan kalau tidak menguasai patograf WHO. Jadi kuasai ini cara menuliskan di patograf WHO proses persalinannya, karena ini biasanya kita akan tanya ketika perjalanan koas nanti. Pasti akan ditanya ini patografnya mana. Nah ini syukurnya kan adik-adik dalam pembelajaran klinis nanti kan ketemu ada mahasiswa, siswa, kemudian ada siswa bidan dan sebagainya itu, mereka itu juga akan membuat patograf seperti ini. Patograf itu hanya ada satu,
ya. Tidak ada patograf untuk khusus bidan, khusus dokter umum, khusus spesialis, tidak ada itu. Patograf itu satu, jangan gengsi belajar sama ini ya. Itu karena untuk khusus patograf itu pembelajarannya sama, cara penulisannya sama. Ya, baik itu spesialis maupun bidan maupun dokter umum. Saya ingatkan agar ini dipahami, tolong diulang-ulang lagi di rumah, baca kasusnya yang normal itu, baca kasusnya, kemudian coba pakai lembaran yang baru yang nggak ada coretannya, coba deh gambar sendiri sesuai dengan item-item kasusnya, cocok nggak dengan hasil yang sudah dipelajari hari ini, sehingga paham gitu ya maksud saya. Yang kira itu Dokter Pari. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih banyak Dokter Bayu ya. Jadi saya harapkan nanti tolong adik-adik ini berlatih, coba bikin patograf ya. Berlatih nanti bikin patograf. Mungkin ini apa kita jadikan poster atau apa gitu Dokter Bayu ya. Nanti tolong patograf ini dicoba dibuat sendiri ya. Walaupun sudah ada contohnya ya, tapi kalian coba buat sendiri juga ya. Nanti di print satu lembar patografnya, terus yang penting dapat mengisi aja, jadi dapat feel-nya gitu ya. Saya lanjut ke kasus 2 ya, yang patologis ya. Ini mungkin sebentar karena kita sudah bisa, tadi sudah ada sudah mengisi ya. Gimana Dokter Bayu, bisa Dok yang kasus 2 Dok? Yang lanjut nonton Dok, yang suara gemuruh mesin nggak enak sama ini. Dokter aja gitu, ya. Dokter aja minta tolong ya. Nanti gemuruh mesin suara nggak enak. Nanti jangan komen aja. Ini ya, kasus 2 ini ada patograf patologis ya. Jadi Wangi ya, seorang perempuan 29 tahun, G3P1A1, hamil cukup bulan, datang ke Bidan Harum tanggal 2 April 2018 jam 12 siang ya. Dia mengeluh rasa kenceng-kenceng sejak malam hari semakin sering dan kuat ya. Jadi Bidan Harum melakukan pemeriksaan pada perempuan tersebut dan hasilnya hamil dengan janin tunggal, presentasi kepala dengan penurunan 4/5 ya. Disertai kontraksi rahim 3 kali dalam 10 menit dan lamanya 40 detik ya. DJJ 130 kali per menit, pembukaan 4 cm ya. Diperhatikan ini pembukaannya 4 cm. Selaput ketuban utuh, ada molase tulang kepala grade 1 ya. Tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, temperatur 37,5 derajat Celcius ya. Terus kemudian dilakukan penanganan seperti ini ya. Ini kita lihat hasil pemantauannya ya, pukul 12.00 DJJ 130 kali per menit, nadi 80 kali, 12.30, 3 kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 30 detik, DJJ 130 kali per menit, nadi ibu 92 kali per menit ya. Pukul 13 dilakukan pemantauan juga ya, DJJ 130 kali per menit, nadi ibu 90 kali per menit. Kemudian pukul 13.30 ya, terjadi 2 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 20 detik ya, DJJ 140 kali per menit, nadi ibu 84 kali per menit ya. Ibu makan dan minum biasa, jumlah urin 300 cc ya. Pukul 14.00 diperiksa ya, ingat ya, setengah jam sekali ya. 3 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ 130 kali per menit, nadi ibu 80 kali per menit ya. Pukul 14.30 ya, DJJ 130 kali per menit, nadi ibu 84 kali per menit ya. Pukul 15.00 ya, 2 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 40 detik ya, DJJ 140 kali per menit. Pukul 15.30 ini DJJ 134 kali per menit ya, 2 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 25 detik, nadi ibunya 84 kali per menit ya. Nah, kita lihat tadi ya, dia jam 12.00 buka 4 ya, jadi evaluasinya 4 jam kemudian ya. Jadi dievaluasi jam 16.00 ya. Penurun kepala 2/5, kontraksi rahim 2 kali dalam 10 menit, lamanya 20 detik ya, DJJ 140 kali per menit ya. Pembukaan 6 cm ya, pembukaan 6 cm, selaput ketuban utuh, ada melase tulang kepala grade 1, tekan darah 120 kali per menit ya, nadi 96 kali per menit, temperatur 37,5 derajat Celcius ya. Ibu berkemih dan jumlahnya 100 cc ya. Jadi dipantau setiap setengah jam, 16.30, DJJ-nya 140 kali per menit, 2 kontraksi ya. Kemudian nadi 84 ya, diperiksa lagi 17.00. DJJ masih sama ya, kemudian 2 kontraksi dalam 10 menit, lama 25 detik, nadi ibu 84 ya. Setengah jam lagi, 17.30, 18.00, 18.30, ternyata hasilnya sama ya, lama kontraksinya 20 detik ya, cuma yang jumlah kontraksi berubah ya, ada yang 3 kali kontraksinya. Nah, bagaimana kita membuat ini dalam partograf ya. Nah, kemudian jam 19.00, ini ada pemantauan lagi ya, 144 kali per menit, 2 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 25 detik, dan nadi ibu 84 kali per menit ya. Pukul
pukul 19.30 ya, DJJ 140 kali per menit, 144 kali per menit, 2 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 25 detik dan nadi ibunya 84 kali per menit ya. Kemudian tadi di periksa terakhir kan jam 16 ya, 16.00 ya. Jadi tentu diperiksa lagi 4 jam selanjutnya jam 20 ya. Jadi penurun kepala tetap 2/5, kontraksi rahim tetap 2 kali dalam 10 menit 20 detik ya, DJJ 140 kali per menit, pembukaan 8 ya. Pembukaan 8, selaput ketuban utuh, ada mengasah tulang kepala ya. Tekan darah 110/80, nadi 96 kali per menit, dan temperatur 37,5. Ibu berkemih dan jumlahnya dikurang 50 cc ya. Nah, bagaimana ini kita menulis ke dalam patograf ya. Kemudian pertanyaannya bagaimana kemajuan proses persalinannya, bila persalinan dilangsung di tempat bidan, jam berapa seharusnya Ibu Wangi rujuk ke rumah sakit ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kita lihat, mungkin kalian karena tidak bawa kasusnya ya. Tapi mungkin saya sudah minta dari sekretaris blok ya, agar kasus yang di ini juga di-share ya. Nah, kita lihat ya, jadi ibunya itu datang jam 12.00, buka 4 ya. Nah, jadi otomatis patograf sudah bisa dibuat ya. Jadi nama ibu, tanggal berapa, tanggal 2 ya. Umur, jam ya, 12.00 ya. Nah, ini 12.00 ini sudah masuk patograf. Mulai sejak tanggal 20 malam ya. Mulai sejak pukul 20.00 malam sebelumnya ya. Jadi tanggal 1 ya. Kita lihat yang pertama, kita lihat karena ini buka langsung ya, jadi baru datang langsung dia bukaan 4 ya. Nah, jadi langsung kita tulis di buka 4 ya, di sini ya. Itu ya. Jadi dia buka 4 di sini ya, buka 4 jam 12.00 ya, jam 12.00 ya. Jadi dia buka 4 di sini ya, jam 12.00. Kemudian dievaluasi ya, dievaluasi 12.30 3 kontraksi, jam 12.00 DJJ-nya 130 ya, buat di sini 130, dan nadinya ibunya 80 ya, 80. Kemudian penurun kepala 4/5 ya, jadi dibuat di sini penurun kepalanya 4 ya, sini 4 sama ya, mepet jadinya 4/5 ya, penurun kepala 4/5. Kemudian kontraksi rahim 3 kali dalam 10 menit 40 detik ya. Jadi di sini dibuat di angka 3 ya. Karena dia 40 detik, jadi otomatis dia ininya arsirannya seperti ini ya. Jadi dia arsirannya miring ya, gitu ya. Kemudian dievaluasi jam 12.30 ya. 3 kontraksi dalam 10 menit ya. Jadi masih sama, 3 kontraksi dalam 10 menit ya. 40 detik ya. 30 detik dia. Jadi 30 detik kan dia sama miring seperti ini ya. DJJ 130 kali per menit ya, tetap DJJ-nya ya, di sini 130 kali per menit ya. Terus kemudian nadi 92 ya. Nadi ibu kita lihat ke bawah garis ini diikuti ya, 90 kali per menit ya. Kemudian 13.00 dievaluasi lagi ya, DJJ 130 kali per menit ya. Jadi setiap setengah jam dievaluasi ya. Itu ya, setengah jam dievaluasi. Terus kemudian jam 13.00 ya, jadi tidak ada his, dikosongin ya. Kemudian di sini jam 13.30 kita lihat 2 kontraksi dalam 10 menit ya. Jadi 2 kontraksi, cuma 2 ya. Yang diarsir 2 dalam 10 menit ya, lamanya 20 detik ya. 20 detik ya, masih silang ya, masih miring ya, 20 detik ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang saya langsung saja ke evaluasi ya. Jadi dia dievaluasi jam berapa? Jadi dievaluasi jam 16.00 ya. Jadi dia dievaluasi jam 16.00 ya. Evaluasi jam 16.00 itu penurun kepalanya 2/5 ya. 2/5 di sini ya. Ingat 2/5 ya di sini. Kemudian kontraksi rahimnya 2 kali dalam 10 menit 20 detik ya. Oke, sorry. Ya, ini 2 kali ya, 2 kali dalam 10 menit 20 detik ya. Jadi seperti ini arsirannya ya. Kemudian DJJ 140 kali per menit ya. Jadi naik di sini 140 kali per menit ya. Jadi di sini ya, sorry 16. 140 kali per menit ya ini ya. Kemudian pembukaan 6 cm ya. Nah, ini pembukaan 6 cm ya. Pembukaan 6 cm itu dia sudah di sini ya. Jadi di sini
dia lewat garis waspada ya. Ingat ya, muka 6 cm ya. Selaput ketuban utuh, jadi kalian tulis utuh ya. Selaput ketubannya utuh, U ya. Terus ada molase tulang kepala grade 1, jadi tulis ada molase 1 ya, gitu ya. 1 ya. Oke, itu ya. Kemudian dipantau lagi ya, setiap 30 menit ya. Dipantau seperti ini hasil HIS-nya ya. Nah, terus kemudian saya langsung ke pukul 20 ya. Jadi 4 jam lagi diperiksa dia pukul 20 ya. Kita lihat ini pukul 20. Pukul 20 itu hasilnya penurunan kepala 2/5 ya. 2/5. Jadi tetap di sini kalian hubungkan garisnya. Jadi garisnya lurus 2/5. Kemudian kontraksi rahimnya 2 kali, tetap ya, 2 kali dalam 10 menit. Jadi arsiran garisnya tetap miring ya, 2 kali dalam 10 menit. DJJ 140 kali per menit ya. DJJ 140 kali per menit ya. 140 kali per menit. Pembukaan 8 ya. Jadi dia pembukaannya 8 ya. Jadi di sini ya jam berapa nih? Jam 20.00 kita lihat di sini ya. Di sini batasnya pembukaannya 8 di sini ya. Jadi 8. Nah, ternyata dia di sini ya. Sini ya. Jam 8. Dan dia sudah mengenai garis bertindak ini ya. Kalau dari hasil fotografinya dia mengenai garis bertindak ya. Selaput ketuban utuh, ditulis utuh ya. Kemudian ada penyusupan tulang kepala grade 1, tulis 1, gitu ya. Tekan darah 110/80, ditulis 110/80 bawahnya, gitu ya. Nadinya 96, 96, di sini 96 ya. Temperatur 37,5, ditulis ya, 37,5. Urinnya 50 cc ya. Nah, ini hasilnya fotografnya seperti ini ya. Ya, artinya fotograf seperti ini, artinya dia sudah garis bertindak ya. Garis bertindak ya. Kita lihat permasalahannya di mana. Nah, ini ternyata HIS-nya tidak adekuat ya, HIS-nya. Harusnya dia fase aktif dia sudah kuat ya. Ternyata dia masih ini ya, garis-garis ini harusnya dia sudah hitam. Terus penurunan kepala juga ya. Terus juga pembukaan juga tidak bagus. Ya, akhirnya diputuskan untuk dirujuk ya. Nah, ini fotograf yang halaman pertama. Kemudian halaman kedua, karena tidak ada persalinan, ya sudah tidak usah ditulis, nanti di sini aja ya. Catatan kalau 1 rujuk ya. Jadi alasan merujuk karena persalinannya tidak maju ya, atau dia mengenai garis bertindak seperti itu ya. Ya, ini untuk yang bisa saya sampaikan nih untuk patografi yang patologis ya. Kita lihat ini ya, ternyata dia awal masuk fase aktif, kemudian dievaluasi dia masuk sebelah kanan garis waspada, dievaluasi selanjutnya dia masuk ke kena garis bertindak seperti itu ya, sehingga memang akhirnya putusnya si bidan itu melakukan rujukan seperti itu ya. Oke, gitu mungkin yang bisa saya sampaikan, Dr. Bayu ya. Silakan Dokter, ada komentar dong. Ya, terima kasih Dr. Pari. Ya, adik-adik untuk tambahan dari 2 gambar lembar patograf ini, ada yang normal, ada yang patologis. Pada yang patologis ini kita akan melihat apa sikap kita ketika kita menemukan hasil seperti ini. Kan kita pahami bahwa syarat untuk dinyatakan majunya persalinan itu kan 1 cm per jam. 1 cm per jam. Anggap ini tadi kan jam 12 dia masuk 4 cm. Seharusnya jam 16 dia 8 cm gitu maksudnya. Nah, kalau di sini jam 16-nya 4 jam kemudian dia masih 6 cm, berarti kan kemajuannya sudah mulai masalah ini. Namun dia belum diambil tindakan di sana karena memang garisnya tidak menyentuh dari tindakan. Nah, itu maksudnya. Jadi peran dari patograf ini kan jelas sekali bahwa sikap kita akan muncul di sana. Nah, kalau kita telusuri lagi, kita tunggu, kita berikan waktu lagi pasien ini sampai 4 jam kemudian. Oh, ternyata di 4 jam kemudian di jam 20 kita mendapatkan menyentuh garis waspada. Nah, itu garis bertindak. Artinya apa? Ya bertindak. Jadi artinya itu bertindak. Bertindaknya apa? Nah, sebagai dokter umum, kita lihat evaluasi sekedar ilmu pengetahuan saja, sekedar pengetahuan saja. Kita evaluasi keseluruhan. Ini sudah harus bertindak. Tindakannya apa ya? Nah, ini hanya sekedar pemahaman pengetahuan dan itu harus diteruskan lagi kepada jenjang yang lebih tinggi ya. Ini jawabannya melihat dari powernya tadi ya. Powernya kurang disertai dengan pembukaannya juga kurang dari yang seharusnya. Berarti kemungkinan ini juga tidak ada hambatan ya. Molasenya masih molase 1. Jadi kita bisa dapatkan datanya, oh ini bisa di drip harusnya. Tidak harus sesar ya. Tidak harus merujuk itu untuk sesar. Saya tekankan untuk adik-adik pemahamannya bukan sedikit-sedikit sesar itu ya, tapi memahami bahwa kenapa mesti dilakukan pemberian oksitosin drip misalnya. Pada kasus ini masih memungkinkan, tapi yang boleh memberikan oksitosin drip bukan dokter umum. Jadi harus dokter yang lebih tinggi, spesialis ya.
Karena ada risiko. Kenapa demikian? Karena ada risiko kegagalan oksitosin trip. Kalau kegagalan oksitosin trip, masa dokter umum meseksio kan tidak mungkin. Jadi dokter spesialis ya yang segera akan melakukan tindakan pasca mengapa bidan sama dokter umum itu tidak boleh melakukan oksitosin drip gitu anunya. Jadi kaitan ilmu pengetahuan itu berjenjang ya, berjenjang. Jadi dari data patograf ini saja di lembar pertama kita sudah bisa memahami sikap kita. Jadi tidak ada yang abal-abal dalam pengertian apa menolong persalinan kok asal gitu, tidak ada hitungannya. Apakah sesuai dengan perjalanan proses persalinan normal apa tidak? Kalau tidak, sikap kita begitu menyentuh garis tindakan harus bertindak gitu. Tidak boleh ancang-ancang saja kita sudah mulai dari jam 16 itu sudah sebenarnya ancang-ancang. Waduh, jangan-jangan ini macet ini. Kalau dia macet, saya mesti siapkan surat rujukan gitu loh di pikirannya, di polanya. Bukan berarti berharap macet untuk disesar gitu, tidak ya. Jadi berharap ini pembukaannya maju sesuai dengan patronnya. Kalau dia tidak maju, dia kan harusnya di jam 20 ini lengkap bukaannya. Kalau juga ternyata tidak lengkap, berarti kan dia menyentuh garis waspada, garis tindakan. Jadi garis tindakan inilah kita lakukan sikap kita, buat sikap kita. Ya, sebagai dokter umum tentu sikapnya adalah membuat surat rujukan. Jangan lupa bahwa rujukan yang dibuat tetap teorinya tidak hilang, baksoku. Jadi baksoku ada bidan pendampingnya atau perawat ya. Kemudian ada alat, ada kendaraan ya, ada keluarga ada surat, ada obat ya, ada keluarga, ada uang. Itu minimal itu harus bekal perangnya sebagai dokter jaga di ruang bersalin seperti itu. Jadi jelas sikapnya berdasarkan proses kemajuan persalinan. Jadi kolom yang kita isi ini yang ada garis 2, garis waspada dan garis tindakan adalah kemajuan persalinan ya. Nah, itu dilihat betul kemajuan persalinan di samping melihat misalkan denyut jantung janin gitu ya di kesejahteraan janin misalnya tiba-tiba kemajuan persalinan oke gitu misalnya sesuai dengan 1 jam 1 cm per jam ternyata denyut jantung bayi lebih dari 180 gitu misalnya ya tetap harus bertindak gitu karena itu sudah di luar patron gitu ya, di luar yang normal, harus buat sikapnya bertindak gitu. Jadi kemajuan persalinan ini, kemudian ada kesejahteraan janin, kemudian ada tabel kesejahteraan ibu, itu harus dinilai secara bersama-sama. Tidak bisa hanya kemajuannya saya dilihat, sementara ibunya sudah tensinya 200 gitu, ya tidak bisa. Jadi harus dilihat ya. Nah kalau melihat gambaran ini kemungkinan besar masih mungkin untuk dilakukan oksitosin drip pada kasus ini. Nah apakah berhasil apa tidak? Nah, dokter bukan peramal, jadi mesti dilakukan ya pemantauan ketika sudah dilakukan SOP oksitosin drip maju nggak? Kalau dia maju berarti persalinannya memang istilahnya kita di teknis medis itu persalinan patologis dengan oksitosin drip. Tapi kalau misalkan gagal oksitosin drip ya sesar jawabnya. Jadi siapa yang melakukan? Ya dokter spesialis gitu. Yang kira Nika tambahannya dokter ya, Dak. Sampun, Dak. Ya. Oh, sampun nggih. Terima kasih banyak Dokter Bayu ya. Yes, ya, terima kasih atas masukannya tadi Dokter Bayu sudah beri masukan yang jelas. Tadi yang saya tangkap ada 3 harus dilihat ya dalam adik-adik menolong persalinan. Yang pertama adalah khusus dalam penggunaan patograf adalah ini kesejahteraan janin harus diperhatikan benar-benar ya. Kemudian ini yang di tengah ya kemajuan persalinan ya. Kemudian yang ketiga ini yang di bawah ini adalah kesejahteraan ibu ya. Jadi ketiga ini harus baik ya. Kalau misalnya salah satu tidak baik ya kita harus waspada ya. Seperti itu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Dokter Bayu ya. Ini alhamdulillah terima kasih saya ucapkan. Kira-kira dari adik-adik ada ini apa namanya? Ada pertanyaan atau pendapat? Saya Dok. Oh ya, silakan. Oke. Selamat siang. Perkenalkan saya Bima, dokter. Izin bertanya untuk mengenai dari pembukaan serviks itu kan ada kalau nggak salah dokter nulis lahir bayi pukul berapa itu kalau nggak salah di tabel garis yang kesini Dok ya. Itu saya ingin bertanya Dok, apakah boleh saya menulis itu di bagian pertama sini Dok? Di bagian garis tabel pertama ini, garis kotak pertama ini. Yang ini? Tulisnya di mana? Di sini? Ya, ini kan mulainya di garis nomor 2 nih. Ya, saya maunya Saya maunya pertama. Boleh, Dok? Oh, boleh. Ya, ini sebenarnya karena tempatnya lowong di sini makanya ditulisnya.
Jadi mau ditulis di atas, harus mulai dari garis pertama, garis kedua, garis ketiga ya silakan ya. Yang penting jelas, bisa dibaca dan informasinya lengkap gitu ya. Oke. Itu ya. Sama. Halo dokter. Ya silakan. Sama untuk kala 4-nya saya di sini kala 4-nya kan ada jam pertama sama jam kedua. Cara kita mengetahui apa yang dimaksud dari jam kedua itu bagaimana, Dok? Gimana? Kan pemantauan persalinan kala 4 ini kan ada jam pertama sama jam kedua. Jam kedua ini yang dimaksudnya itu bagaimana, Dok ya? Ya, silakan mungkin ada yang bisa menjawab dari rekan-rekan mahasiswa, ada yang punya pendapat nggak? Ini maksudnya jam kedua ini gimana ini? Mungkin Gus Yoga ada, Gus Yoga di sini? Ya, coba bisa jawab. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi yang saya tangkap tadi itu untuk jam pertama dan jam kedua itu pemeriksaan di satu jam gitu ya. Lanjut ke jam kedua itu 2 jam dilakukan pemantauan. Mungkin sekian yang saya tangkap sih. Ini kan setiap 15 menit dia dipantau. Di 1 jam pertama, 1 jam kedua itu 2 jam setelahnya seperti itu. Ya betul ya. Jadi kala 4 itu 2 jam ya. Ingat ya, kala 4 itu 2 jam ya. Dibagi jadi 2 ya. 2 jam itu dibagi 2. 1 jam pertama, 1 jam selanjutnya gitu ya. Maksud jam kedua ini adalah jam setelah jam pertama gitu ya. Jadi misalnya gini, 1 jam pertama, misalnya dia lahir jam 16.00, misalnya presenter lahir jam 16.00. Otomatis setelah 4 itu dia akan berlangsung sampai jam 18.00 ya, kan 2 jam toh. Ya. Jadi 1 jam pertama itu adalah jam 16.00 sampai jam 17.00 ya. Jam kedua itu adalah jam 17.00 sampai jam 18.00. Itu maksudnya ya. Jadi di sini ya 1 jam pertama dinilai setiap 15 menit ya. Nah, kolomnya 4 ya. Jadi 1 jam kali bagi 4 ya. Setiap 15 menit ya. Terus jam selanjutnya ya, jam kedua dinilai setiap 30 menit gitu ya. Gitu ya Bimanda ya. Paham ya? Iya, dokter. Paham ya? Ya. Jadi maksudnya Dek, kenapa mesti dipantau 2 jam setelah bersalin? Apapun cara bersalin, tetap pemantauannya 2 jam ya. Bersalin sesar, bersalin yang drip, bersalin normal apalagi. Karena ada risiko namanya perdarahan postpartum dini. Jadi kurang dari 24 jam bisa terjadi perdarahan postpartum. Nah ini di kala 4 inilah kita menilai, memprediksi gitu. Jika ditemukan, makanya kenapa dipantau tanda vital dipantau itu ya. Kalau simpelnya ini tanda vital, tensi, nadi, suhu, pernapasan boleh ditambah, kemudian tinggi fundus, kontraksi uterus, kemudian jumlah urin gitu ya, jumlah perdarahan yang keluar dari lokianya itu. Nah, itu semuanya dipantau. Tujuannya adalah memprediksi kemungkinan bisa terjadi perdarahan postpartum atau tidak. Jika dalam 2 jam pemantauan itu tidak terjadi perdarahan, barulah ibu hamil ini ibu bersalin ini boleh pindah ke ruang nipas gitu ya, ruang perawatan gitu ya. Jadi semua pemantauannya 2 jam. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi semua kala yang ditulis di partograf WHO ini semua super pentingnya. Jadi tidak boleh diabaikan. Jadi kalau adik ingin aman menolong bersalin, kuasai partograf WHO ini, tenang dah gitu. Kalau ini tidak menguasai partograf WHO ini, wah bisa terjadi sesuatu nanti. Itu siapa yang memantau, tidak harus dokternya nyodogin, ini kan bisa minta tolong pada yang paham tentang pengisian itu, apakah dengan pendamping dokter atau dalam ini midwife ya, bidan ya, ataukah residen kalau ketemu dengan residen ya. Nah ini perlu dipantau dari waktu ke waktu. Jadi tidak boleh satupun item-item yang ada di sini itu tidak tidak menjadi fokus, semua menjadi fokus gitu ya. Jadi ini pentingnya biar persalinan itu aman. Kalau tidak demikian, waduh, ini sih bisa KIA kita meningkat, kematian ibu kita meningkat. Itu kira-kira masukannya, Dek. Terima kasih, Dr. Fahri. Ya, terima kasih Dr. Bayu atas tanggapannya ya. Dari adik-adik masih ada pertanyaan atau klarifikasi? Ya, kalau
Ya, sebentar. Jika seumpama, ini kan dalam kita belajar dalam waktu yang super cepat seperti ini, mungkin ada yang lost ya. Saya membuka pintu WA 24 jam ya. Silahkan dikontak. Kalau saya nggak bisa jawab malam, saya akan pasti jawab WA yang masuk itu. Ya, agar adik menguasai patograf ini. Saya sangat berharap adik-adik dokter umum kita justru lebih jago, mohon maaf nih, dengan bidan gitu. Bidan itu jago-jago buat begini. Bahkan spesialis kadang sering bertanya sama bidan gitu ya. Nah, ini kita mau adik-adik ini bertanya menguasai ilmu dokter umum. Ini salah satu penguasaannya adalah kemampuan untuk melakukan pertolongan persalinan normal. Jadi mesti dikuasai partograf PAU-nya. Ini saya membuka pintu, Dr. Pari saya kira juga sama ya, membuka pintu. Silahkan. Halo, Dr. Bayu. Halo, Dr. Bayu. Sampun enggak dari tiang enggak? Sudah nggih. Ya. Oke, sampun, terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih Dr. Bayu. Mungkin ini deh ya, ini sebagai tugas, ini kan praktikum memang harus ada hasil yang kita harus evaluasi seperti itu ya. Nanti tugasnya tolong adik bikin patograf ya, patograf 2 tadi yang fisiologis sama patologis ya. Dicoba buat kasusnya kan sudah ada yang benar bagaimana. Adik tulis itu yang benar atau yang yang contoh itu juga enggak apa-apa ya. Yang penting pernah punya pengalaman menulis patograf gitu ya. Nanti dikumpul per kelompok ya. Nanti dikumpulkan ke sekretaris blok ya. Gitu ya. Ya. Gitu ya untuk tugasnya ya. Jadi nanti buat 2 patograf ya, tolong di print nanti patografnya, buat 2 yang fisiologis sama yang patologis berdasarkan kasus tadi yang kita bicarakan ya. Nanti hasilnya di scan ya, di scan, terus nanti dikirim ke sekretaris blok. Gitu nggak Dr. Bayu ya? Iya, betul sekali. Ya. Yang catatannya jangan dicontek yang jawabannya, nanti tidak dapat feel-nya seperti tadi diungkapkan ya. Coba dulu kerjakan sendiri ya. Ya, proses mengisi itu biar dapat gitu ya. Ya, kita tidak menuntut benar, tapi yang penting prosesnya berjalan dulu ya. Mudah-mudahan benar betul, jadi adik dapat pengetahuannya. Kalau masih bingung, tanya aja sama kita ya. Yang kira demikian, Dokter Pari. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Bayu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik ya. Jadi pengampu praktikum untuk patograf ini ada saya, Dokter Bayu ya. Mengucapkan terima kasih. Sudah menaruh atensi terhadap praktikum pada siang hari ini. Memang idealnya harus kita lakukan secara hands-on ya praktikum ini ya, tapi karena masih kondisi yang tidak memungkinkan, terpaksa kita lakukan online, tapi saya rasa mungkin esensinya sudah bisa kita dapatkan ya. Dan sama dengan Dr. Bayu tadi, kita terbuka sekali untuk kalau misalnya ada konsultasi atau bertanya tentang patograf, kami sangat terbuka seperti itu ya. Oke, tadi kita buka dengan berdoa ya. Kita tutup dengan berdoa untuk kegiatan. Maaf dokter. Ya. Izin bertanya, kapan dikumpulkan terakhir untuk scan-nya dok? Kalau bisa besok ya. Besok terakhirnya dok. Besok terakhir ya. Jam 15 jam 15.00 ya besok ya. Iya dok. Itu ya jam 15.00 ya. Iya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan berdoa ya. Semoga apa yang kita bicarakan. Sebelumnya dokter, maaf untuk tugasnya Niki kan dokter katakan tadi per kelompok, apakah setiap kelompok itu orangnya buat satu-satu, tapi hanya satu kelompok buat satu? Satu orang buat satu ya. Satu orang buat satu. Berarti satu orang buat satu, tapi digabungkan dalam satu file kan gitu? Digabungkan dalam bentuk file PDF satu kelompok itu maksudnya. Iya. Biar gampang kita menilai nanti ya. Ya, biar dapat prosesnya dek. Kalau enggak gitu enggak dapat nanti. Dia tahu titik saya kurangnya di mana sehingga bisa nginget gitu ya. Kalau enggak pernah nyoba enggak akan bisa ini ya. Saran saya satu-satu dokter. Terima kasih. Ya, baiklah terima kasih ya. Kita tutup ya dengan berdoa ya. Berdoa dipersilakan ya. Doa selesai ya. Oke, kami persilakan untuk live ini ya. Semua dokter. Terima kasih banyak ya. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Dok.